Masih ingat dengan salah satu atlet sepak bola asal kota Pekalongan yang pernah merumput untuk tim nasional U23 pada gelaran AFF 2018? Ya, Muhammad Ridho Jazuli, pria yang saat ini merumput untuk Barito Putra, membagikan pengalaman membanggakan perjalanan karirnya sebagai atlet sepak bola nasional saat berkesempatan mengunjungi kota asalnya, yakni kota Pekalongan. Mas Ridho, boleh diceritakan perjalanan karir dalam dunia sepak bola sampai saat ini? Oke, yang pertama memang saya sebelumnya memang dari futsal yang tadi saya ceritakan ke Mbak, dan dari situ saya menggeluti di futsal itu memang sangat senang ya, cinta, hobi juga, dan juga bersama teman-teman di sekolah, dan juga senang bermain bola di sekolah pastinya. Dan dari situ sebelum itu saya selalu nonton sepak bola Mbak di TV. Jadi waktu itu ada namanya Liga Calcio, Liga Italia, sama kakak saya pastinya. Terus saya sempat begadang sama kakak saya. Dari situ juga saya lihat, oh kiper seperti ini nih, jatuh bangun segala macam, kok bagus. Terus dari situ saya mengaplikasikan kiper itu seperti apa di sini. Jadi saya nggak pandang itu di rumput atau di lantai, saya jatuh Mbak gitu. Ya, jadi saya senang gitu kan. Nah dari situ saya senang dari futsal di waktu sekolah SMA. Nah dari situ saya ketemulah sama Pak Mu Maretan. Beliau menganjurkan, ayolah berpindah ke sepak bola. Oke, karena beliau bilang juga sepak bola juga sangat menjanjikan. Oke lah, dari situ saya berpindahlah ke sepak bola. Sama beliau diberikan pengalaman yang berharga, latihan terus dengan para senior juga di Pekalongan. Nah dari situ saya sangat senang juga di sepak bola. Setelah dari sepak bola juga saya senang banget. Terus maganglah di Persib Pekalongan. Ya, terus saya mengenal juga para senior, para pelatih semuanya, dan juga dapat nasihat juga para senior dan juga para pelatih. Dan saya sangat senang dan juga saya sangat termotivasi bahwasanya saya nggak cuma ingin sepak bola ini menjadi hobi, tapi dengan bisa mengangkat derajat orang tua. Ya, dari segi apapun lah pasti Mbak. Dan juga kan memang sepak bola ini kan bisa menjadi bisa mencari uang itu Mbak, untuk keluarga pastinya kan. Nah dari situ saya bisa dari Pekalongan, misalnya waktu saya dipinjamkan juga ke Purworejo waktu itu di divisi 3 kalau nggak salah. Di situ saya dapat jam terbang, kembali lagi ke Pekalongan, alhamdulillah dapat tempat utama. Jadi sebelumnya saya magang dulu di Pekalongan, terus masuk jadi kiper ke-3 kalau nggak salah. Setelah itu saya dipinjamkan, kembali lagi ke sini menjadi kiper utama. Setelah itu 2013 saya dipanggil tim nasional Mbak, SEA Games. Dan walaupun memang saya tidak masuk seleksi, tapi saya dapat pengalamannya berharga dan juga mengenal pemain-pemain nasional itu seperti apa, ya kan. Nah dari situ mindset saya juga tambah lebih bagus lagi. Oh ternyata pemain tim nasional itu seperti ini. Nah setelah itu kembali lagi ke Pekalongan dengan rasa percaya diri yang sangat tinggi, saya mendapatkan tim utama. Terus setelah itu 2015 kita juga waktu itu di Pekalongan pemainnya juga bagus-bagus. Terus juga kita dapat bercoba dengan Persija, Persebaya, Arema. Nah dari situ juga, oh ternyata melawan tim dengan kualitas di atas kita tuh seperti ini. Jadi saya juga belajar dari situ. Yes, dari situ saya keluarlah Mbak mencari tantangan baru, seleksi di luar. Nah dari situ saya seleksi di PS Polri yang sekarang jadi Bayangkara FC. Nah di situ juga saya masuk, walaupun memang saya tidak mendapatkan tempat utama, tapi saya juga bisa belajar. Di situ saya setelah itu dari Bayangkara selesai, saya mendapatkan kontrak di PS Bangka. PS Bangka saya mendapatkan tim utama Mbak. Saya bermain reguler segala macam. Alhamdulillah Mbak, rezeki emang nggak kemana, saya dapat panggilan seleksi di Borneo FC. Dari situ saya berangkat ke sana. Saya minta doa orang tua, teman-teman semuanya, minta doanya ke sana. Akhirnya Mbak, saya ketemu Punario Astama, Diego Misel, Dian Agus Prasetyo, terus banyak pemain-pemain top yang lainnya. Saya termotivasi. Jadi
dan juga kebetulan pelatih-pelatih semuanya juga mendukung saya. Dari situ juga saya pengen masuk di sini dengan rasa bangga gitu. Akhirnya alhamdulillah saya masuk Borneo selama 2 musim setengah. Dari Borneo masuk ke Madura, dari Madura lolos tim nasional. Lolos tim nasional. Setelah itu dari Madura 3 musim lebih ke Bali United. Dari Bali United 2 musim, barulah sekarang ke Barito. Oke, baik. Perjalanannya sangat luar biasa dan berliku, sempat bolak-balik juga ke Pekalongan begitu ya. Nah, ini tadi Mas Rito juga menyinggung salah satu alasannya adalah karena keluarga begitu ya. Kenapa ingin berjuang di sepak bola. Nah, mungkin boleh digambarkan seberapa besar sih peran keluarga untuk Mas Rito? Semua pasti minta dukungan Mbak kepada orang tua, termasuk kita ya kan. Apalagi kita mempunyai orang tua, terutama ibu. Ibu tuh kalau bahasanya itu, ibu tuh apa ya? Kalau bagi saya Mbak ya, Tuhan kedua. Ya, karena kalau ibu sudah berdoa itu insya Allah kabul. Bahwasanya wali aja kalau doa itu butuh bertahap. Tapi kalau ibu langsung menuju ke tembus lah, ya kan. Nah dari situ saya selalu berdoa, selalu minta doa kepada ibu, mama pastinya minta doa. Dari situlah saya sampai sekarang Mbak semua berkat doa orang tua. Di balik itu juga setelah saya menikah ada doa juga dari istri. Oke, berarti memang sangat luar biasa peran keluarga, baik ibu ataupun istri begitu ya, dan seluruh anggota keluarga Mas Ridho. Nah tadi juga dijelaskan terinspirasi menjadi kiper karena sering nonton sepak bola waktu itu ya. Nah waktu itu atau mungkin sampai sekarang siapa sosok atlet sepak bola di mata Mas Ridho yang menjadi inspirasi? Kalau atlet sepak bola untuk dunia, saya lihat pertama kali Peter Schmeichel yang dulu di Manchester United, yang kedua adalah Gianluigi Buffon di Juventus. Yang kedua itu. Oke, kalau di nasionalnya ada nggak? Untuk nasional saya sempat melihat Gendry Pitoy, Hendro Kartiko, itu yang sering saya lihat. Oke, mungkin dari semua nama itu ada salah satu yang menginspirasi teknik mungkin atau apa gitu ada? Kalau dari luar negeri pasti ada. Kalau Peter Schmeichel dia sangat berani, dan juga leadership, galak. Nah itu juga saya bisa mempelajari kalau kiper itu memang harus galak Mbak. Kalau nggak galak itu pasti banyak kebobolan. Oke, baik, siap. Betul. Proses yang ia jalani selama berkarir di dunia sepak bola tidak selamanya mudah. Mengawali karir bersama Persib dan berpindah-pindah dari satu klub ke klub lainnya, membuat ia semakin banyak belajar dan membentuk mental sebagai atlet sepak bola nasional. Salah satu alasan terkuatnya mampu bertahan hingga saat ini adalah keluarga. Oke Mbak Teni, boleh diceritakan nih sosoknya Mas Ridho sebagai suami, kepala keluarga, ini sosoknya seperti apa? Mas Ridho tuh gimana ya, sosok orang yang paling sabar, Masya Allah, pengertian, terus pokoknya paling sabar lah, beruntung lah pokoknya. Oke, paling sabar ya. Nah, mungkin boleh diceritain dulu ketemunya di mana nih Mbak Teni? Ketemunya tuh di Samarinda, waktu itu dia lagi main di Borneo FC. Kebetulan tuh dikenalin sama teman. Awalnya tuh nggak dikenalin sih, sebenarnya nggak dikenalin. Cuman dari ejek-ejekan udah banyak lah. Pokoknya tahu-tahu saya DM dia, kok bisa ngejek saya dengan bahasa Samarinda, kan dia nggak paham tuh bahasa Samarinda. Dia dikerjain sama temen deket saya kan. Nah berawal dari situ, akhirnya sering jalan bareng, sering makan. Awalnya teman aja, mungkin sekitar setahun lebih baru kita punya hubungan, nggak lama nikah. Oke, berarti pernikahannya usia udah berapa tahun Mbak? Dari 2019. Dari 2019 ya, udah dikaruniai satu putri ya, Sakinah. Oke, Sakinah. Mungkin kalau bisa diceritakan nih bagaimana nih sosok Mbak Teni mendukung Mas Ridho di lapangan hijau?
saya dari dulu benar-benar ngedukung dia ya. Jadi main nggak mainnya dia di lapangan tuh saya selalu hadir. Saya selalu sempetin hadir. Walaupun dia nggak main, walaupun dia duduk di tribun, saya selalu hadir untuk kasih semangat dia. Jadi kalau misalnya tentang bola atau gimana, dia yang kurang paham atau dia yang terzolimi, malahan saya yang garda terdepan bela dia pokoknya mati-mati ya. Oke. Halo. Oke. Mungkin pesan untuk Mas Ridho ke depan ini gimana? Selalu terima apapun itu yang udah terjadi, ikhlas. Misalnya gini ya, untuk saat ini kan dia lagi cedera, itu harus ikhlas aja, yakinlah kita bakal bisa ngelewatin ini semua. Setelah cederanya sembuh, bangkit lagi, kembali ke performa sebelumnya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Teni. Sama-sama. Mas Ridho, ini boleh diceritakan di PS Barito perkembangannya seperti apa sampai sekarang? Kalau sekarang ini, kalau di Barito memang sekarang saya masih cedera Mbak, kebetulan, jadi saya belum bisa memberikan kontribusi yang baik untuk Barito sementara. Tapi keseriusan Barito ini sangat Masya Allah untuk saya, karena beliau ini owner Barito memang sangat inginkan saya dari tahun 2018. Alhamdulillah rezekinya di musim sekarang gitu. Dan alhamdulillah Barito juga sangat bagus, juga sangat religius. Makanya itulah alasan saya bisa masuk Barito Putra. Oke. Nah, untuk ke depan mungkin setelah recovery cedera ini ya Mas ya, ini rencana ke depan seperti apa untuk di PS Barito? Saya di Barito memang ingin operasi Mbak, jadi saya ingin yang terbaik untuk diri saya dan juga untuk tim dan juga untuk keluarga pastinya, karena saya kebetulan juga kontrak 2 musim, jadi saya harus memang memberikan yang terbaik juga untuk saya pasti untuk masa depan. Ya, baik. Kalau boleh diceritakan mungkin dulu di Timnas? Kalau untuk di Timnas sangat bangga pastinya. Persalinannya juga sangat panjang karena memang butuh kerja keras untuk masuk ke sana. Jadi sangat berkesan di tim nasional dan juga banyak pelatih-pelatih yang memberikan saya motivasi, memberikan saya masukan dan saran. Dan sampai sekarang saya tetap menanamkan saran dari pelatih semua. Walau saat ini dirinya membela Barito Putra, tetapi rasa bangga ketika dulu pernah membela Persib selalu ia jaga. Ia juga memiliki harapan besar kepada pesepak bola di kota Pekalongan agar memiliki keinginan dan mimpi hingga ke tingkat nasional. Oke, baik. Untuk mungkin tanggapan atau pesan pesan terhadap Timnas Indonesia sekarang gimana? Tanggapan saya mudah-mudahan pasti kita mendoakan yang terbaik, lolos Piala Dunia, harapannya. Amin. Tapi kita juga harus tahu bahwasanya tim nasional Indonesia ini kan memang sekarang lagi naik. Tapi kita harus berpikir untuk yang di bawah ini seperti apa nantinya. Karena saya harap juga Indonesia harus konsisten untuk 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan dan juga insya Allah bisa selamanya. Jadi tim nasional kita harus tetap berkibar selalu. Oke, kalau untuk pesan di Pekalongan gimana nih atlet-atlet sepak bola Pekalongan? Untuk sepak bola Pekalongan, saya harap mereka bisa berani merantau, berani keluar. Dan juga problem di Pekalongan ini Mbak, kalau untuk saya pribadi penilaian saya adalah mental. Jadi mental anak-anak Pekalongan ini mungkin kalau menurut saya berkurang. Jadi mereka harus betul-betul merubah mindset mereka, bahwasanya kalau mereka ingin sukses ya mereka harus keluar dari sini. Jadi kalau lebih keluar dari sana, berprestasi di luar, pasti masuk ke sini lebih dihargai. Oke, berarti harus berani untuk merantau ya. Baik, lalu mungkin kalau misalkan ditanya lagi nih Mas, misalkan Persib Pekalongan bisa naik sampai, amin ya, bisa sampai Liga 1 nih harapannya.
Mau nggak kira-kira kalau misalkan mensukseskan kembali Persib? Kalau memang dari manajemen semuanya serius, kenapa enggak gitu Mbak? Oke, ada pesan-pesan tertentu mungkin untuk Persib? Untuk Persib Pekalongan, saya harap bisa konsisten, step by step. Saya tahulah semua pasti butuh proses. Tapi saya harap semuanya juga ayolah sama-sama membangun tim Persib Pekalongan dengan rasa ikhlas, bangga, dan juga jangan menggunakan embel-embel yang lain. Jadi ayolah sama-sama Persib Pekalongan berkorbanlah untuk semuanya ini berkorban untuk Pekalongan gitu. Jadi dari Liga 3, Liga 2, Liga 1 pasti bisa. Tapi semuanya harus sama-sama merangkul, Mbak. Oke, harus sama-sama merangkul ya Mas ya. Mungkin terakhir nih Mas Ridho, selama ini yang menjadi tantangan terbesar untuk diri Mas Ridho, tapi Mas Ridho bisa melampaui itu sampai sekarang itu apa? Tantangan pasti ada Mbak. Kita kan sebagai manusia pasti mendapatkan cacian, makian, semuanya bulian segala macam. Ya itulah resiko sebagai atlet. Kadang kita sebagai atlet itu kan kadang kita bermain bagus, tapi setelah itu kita bermain jelek, mereka pastinya taunya kan kita bermain jelek aja yang diingat. Nah dari situlah tantangan kita sebagai atlet. Jadi kita harus tahu memanage juga itu kan cacian itu kan memang untuk membangun kita Mbak sebagai motivasi. Kadang kita pujian itu cuma 1 hari 2 hari udah habis itu selesai. Tapi kalau untuk cacian itu kan setiap hari kita ingat. Tapi bukan untuk kita down. Tapi itu membuat kita termotivasi untuk kedepannya bisa lebih baik lagi dan juga bisa belajar lagi seperti itu. Oke, satu kata untuk sepak bola Indonesia. Jaya. Jaya. Terima kasih Mas Ridho. Sama-sama. Oke. Muhammad Ridho Jazuli mampu membuktikan bahwa kemampuannya tidak hanya sebatas di daerah asal, tetapi ia mampu menunjukkan kontribusinya hingga ke tingkat nasional dengan mencatatkan namanya dalam daftar pemain tim nasional U23 2018.